Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan mulai bagaimana melakukan proses pengelolaan buku besar. Buku besar atau general ledger yaitu buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban maupun modal dalam perusahaan. Dan posting merupakan suatu proses pemindah bukuan transaksi dari jurnal ke buku besar atau general ledger. Adapun langkah-langkah untuk melakukan posting, yang pertama adalah 1. Mengisi akun yang dipengaruhi oleh transaksi. 2. Mengisi kolom tanggal sesuai dengan tanggal pelaksanaan posting. Yang ketiga, mengisi kolom description sesuai keterangan yang diperlukan. Yang berikutnya, mengisi kolom post ref dengan sumber pencatatan tersebut serta halamannya. Dan yang terakhir, mengisi kolom debit atau kredit sesuai dengan pengaruh transaksi pada akun tersebut. Dan mencatat saldo akhir dari akun tersebut pada kolom neraca atau saldo atau balance sesuai dengan posisinya. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek saldo yang ada pada soal dan kemudian kita posting ke dalam buku besar masing-masing akun. Contoh, ini kita lihat buku besar akunnya. Kemudian kita masukkan saldo yang ada di neraca saldo pada soal 1. Misalkan ini saldo cash in bank sebesar 981. Ini masuk ke sini. Nah, November 17, 30, balance besar 981 juta. Kemudian yang kedua, sama. Kita lihat saldonya berapa? 36. Tikes ya. Kemudian yang berikutnya account receivable. Dan satu lagi, saya akan bantu Anda. Nah, ini semua posisi debit dan kredit ini harus sesuai dengan posisi yang ada di neraca saldo atau di trial balance. Kalau posisi di neraca saldo tadi adalah posisinya di debit, maka kita pun memasukkannya ke saldo debit. Dan sebaliknya kalau ada di kredit, maka kita pun memasukkannya atau mempostingnya ke saldo kredit.
kemudian langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah memposting jurnal ke dalam buku besar masing-masing. Contoh, di sini saya akan mulai memposting yang sales journal. Dan cash receipt journal. Misal ini di purchase journal. Di purchase journal ini ada akun merchandise inventory. Nah, ini kita lihat di sini 150. Kita lihat 150. Ini ya. Nah, di debit. Rp179.580. 179.580. 179.580. Ini ada treble nih. Kenapa jadi merger? Nah, kemudian ini Desember 31. Di sini kita sumbernya adalah dari purchase journal. Saya ini aja ya, purchase journal. Ini post repnya PJ1. Nah, tentunya di sini sebelumnya ada saldo. Maka karena di sini saldonya debit dan transaksinya pun debit, kita akan jumlahkan. Sehingga saldo persediaan pada buku besar merchandise inventory bertambah menjadi 309.980.000. Nah, apabila jurnal tersebut sudah kita posting maka kita berikan tanda di sini dengan nomor akunnya. Nah, kemudian juga di sini ada 1191. Kita lihat 1191 itu adalah fed in. Padahal itu kosong ya, sehingga kita nggak perlu memasukkannya kan. Berarti di sini Desember 31 di sini tadi jumlahnya di debit
17 juta 998. 17 juta 978. 17.958. 17.958. 17.958. 17.958. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu purchase. Purchase di sebelah kredit, purchase. Maaf, bukan purchase tetapi akun payable. Akun payable di sebelah kredit, akun payable. Kita cari akun payable. Nah, di sini akun payable. Jumlahnya kita lihat berapa? 179 ya. 179. Ini kenapa jadi begini? Satu tujuh sembilan. Saya lihat lagi. 179. Sini 179.538. 197.538. 197 197.538. 538. 538. Tuh, 197.538. Awas, hati-hati, takutnya Anda salah, jadi kita harus hati-hati ya. Desember 31, di sini November 30, pasti ada saldo. Ini DC1 ya, ini di purchase. Ini ada saldo di sini. Saldonya kita lihat empat 675 144 144 675 500. Kemudian karena ini kredit dan transaksinya juga kredit, maka kita akan jumlahkan. Lain halnya kalau transaksinya di sini debit,
maka kita akan kurangi ya. Dan begitu selanjutnya sampai transaksi ini, sampai jurnal-jurnal yang seluruh jurnal kita posting ke dalam buku besar masing-masing. Selanjutnya, setelah selesai memposting dari buku besar, dari jurnal ke buku besar, maka langkah berikutnya adalah menyusun neraca saldo. Adapun untuk menyusun neraca saldo ini, Anda tinggal mengambil nilai uangnya dari saldo-saldo yang ada di buku besar. Contoh di sini adalah kas, misalkan di sini kas, maka kita akan masukkan ke sini akunnya. Ini agak treble untuk office-nya, jadi agak lama, mohon maaf. Nah, misalkan ini akun kas. Di sini saldonya adalah 474.800. 474.178.800. Begitu seterusnya sampai selesai. Sampai selesai semuanya terisi, baru Anda jumlahkan dan totalkan jumlahnya. Sehingga terbentuk menjadi seperti ini. Ya. Selesai, dan Anda jumlahkan. Kemudian langkah berikutnya adalah menjumlahkan saldo-saldo buku pembantu. Nah, ini buku pembantu utang maupun piutang. Misalkan di sini toko Komputama berapa jumlahnya, Inti Monitor berapa jumlahnya, Indoplas sesuai dengan buku pembantunya. Contoh di sini Komputama nggak ada, toko Inti Monitor 44, kemudian Indoplas 52, dan toko USB Jaya 149. Maka kita pun masukkan ini semua. Nah, totalnya 246. Dan Anda lihat di buku besarnya, kita lihat juga di buku besarnya apakah sama atau tidak. Nah, di buku besarnya kita lihat 246. 246, 922 sama. Berarti di sini tidak ada perbedaan. Di sini balance general ledger-nya juga sama, kemudian perbedaannya nggak ada. Begitu juga dengan piutang dan juga persediaan. Demikianlah untuk sesi 2 ini, Anda hanya melakukan posting dan menyusun buku dan menyusun neraca saldo. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.